kita akan temukan seorang muslim yang mengamalkan agamanya sangat mudah sekali. Dia punya panduan hidup dan dia bisa buktikan hasilnya dalam realita sehari-hari. Kalau itu kesimpulan atau itu yang bisa kita jelaskan di awal pembukaan kita teman-teman sekalian, maka coba fokus kepada apa yang diperintahkan saja. Dan fokus kepada hal-hal ini dalam aplikasi kehidupan kita atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian ajarkan kepada orang lain. Dan juga hal-hal yang dilarang dalam agama, jauhi. Dan jangan pernah contohkan kepada orang lain. Karena menjadi contoh, mempraktikkan kebaikan yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah melalui kitabnya Al-Quran dan melalui sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, itu akan jadi pahala. Mengajarkan kepada orang lain menjadi amal jariyah buat dia. Mengerjakan dosa yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah akan dapat hukuman. Kalau diajarkan kepada orang lain malah bisa berlipat-lipat hukumannya. Karena setiap pelaku keburukan akan dipanen pahalanya oleh orang yang menunjukkan. Ada orang Masya Allah datang ke majelis ilmu begini, dia rasa ada manfaatnya, dia ajak teman-temannya, dia dapat manfaat, teman-temannya juga dia dapat manfaat, dia diberikan pahala yang sama dengan apa yang didapatkan oleh temannya. Misal dia datang ke majelis ilmu dikasih oleh Allah misalnya 100 pahala, ini contoh saja. Maka temannya juga yang diajak dapat 100 pahala, tapi dia kena mengajak temannya dapat 100 pahala seperti pahala temannya, berarti dia dapat 200 tanpa dipotong dari pahala temannya tadi. Begitu kalau diajak 5 orang, kalau diajak 10 orang, kalau diajak 100 orang, makin banyak makin besar pahalanya. Penyuruh-penyuruh pada kebaikan ini sangat bagus, pahalanya besar. Hanya saja harus yang dia serukan memang kebenaran, harus jelas panduannya, tidak boleh sembarangan dikarang-karang. Qala Allah, qala Rasul, jangan ditambah, jangan dikurangi udah. Allah sudah turunkan dengan selengkap-lengkapnya Al-Quran 30 juz. Juga sudah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW semua sunnah. Apa yang Allah inginkan, cukupkan dengan itu. Dan orang yang berbuat dosa, ada banyak orang subhanallah panen dosa karena dia sendiri yang buat. Dia buat zina misalnya, dia dapat dosa dengan zinanya. Tapi uniknya, dia panggil temannya keesokan harinya untuk ke diskotik yang sama, ke karaoke yang sama, ke tempat zina yang sama, atau ke hotel yang sama. Kemudian dia mengajarkan temannya yang belum tahu apa-apa, kalau nanti kamu masuk ke kamar, kamu lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Diajarkan secara rinci bagaimana temannya berzina. Walaupun dia tidak lakukan zina pada malam itu, malam yang kedua yang diajak temannya, tetap dia dapat dosa yang sama dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Maka ini harus dijauhi ini. Kalaupun ada seseorang terjerumus dalam kesalahan, karena semua orang bisa terjerumus dalam kesalahan, maka minimal buat diri dia sendiri. Jangan diekspos ini, jangan dibagi-bagi sama orang. Karena kalau mereka melakukannya walaupun kita sudah tidak melakukannya, maka tetap kita dapat dosanya.